Oke, kita lanjut sekarang tentang ini ya. Tadi tentang ini topiknya ya ada di sini ya, status ontologisnya dalam gambar Allah dalam diri manusia. Nah, sekarang kita lihat dua operasi simultan dalam penciptaan manusia. Coba baca siapa ini? Happy baca. Dua operasi simultan dalam penciptaan manusia. Gregorius membedakan dua operasi simultan dalam penciptaan manusia. Setelah tertulis bahwa Allah menciptakan manusia, Gregorius menjelaskan karakter tak terbatas dari istilah ini menunjukkan bahwa istilah ini merujuk kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu makhluk ciptaan Allah tidak diberi nama Adam yang baru diterimanya kemudian. Sebaliknya nama yang diberikan kepada manusia yang baru diciptakan ini tidak merujuk kepada satu orang saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Iya. Seluruh umat manusia telah diliputi oleh pandangan ke depan dan kuasa Allah sejak awal. Iya. Pada saat penciptaan, Terus? Pada saat penciptaan, Allah menetapkan tujuan akhir bagi setiap manusia karena Dia memiliki pengetahuan yang lengkap tentang ciptaannya. Ungkapan Alkitab tidak berarti bahwa hanya satu orang yang diciptakan sebagai satu-satunya wakil umat manusia, atau bahwa setiap manusia diciptakan sekaligus. Natur manusia dengan segala kelengkapannya diciptakan dalam satu waktu dengan cara yang sama seperti seluruh dunia diciptakan sekaligus. Iya. Terus? Manusia pertama tidak diciptakan sebagai individu tunggal yang terisolasi, tetapi sebagai sumber dan perwakilan pertama dari umat manusia. Pada saat penciptaannya, kehendak ilahi mencakup semua manusia di masa depan yang saling berhubungan satu sama lain dan menetapkan bagi mereka masing-masing dasar yang sama dan tujuan yang sama. Telos. Gregorius juga menganggap bahwa pada saat penciptaan Allah menetapkan jumlah manusia yang terbatas dan oleh karena itu sejarah manusia akan berakhir. Allah dalam pengetahuannya sebelum membuat waktu sepadan dengan waktu umat manusia sehingga kemunculan sejumlah jiwa yang pasti akan sesuai dengan kelanjutan waktu. Gerak waktu yang mengalir akan berhenti ketika umat manusia berhenti berkembang. Nah, oke. Jadi kapan dunia ini akan berhenti? Ketika manusia berhenti berkembang. Ya. Terus. Manusia pertama tidak. Tuh. Pada saat penciptaan, Allah memberikan satu perintah, namun makhluk yang berasal dari perintah pertama memiliki makna ganda. Berdasarkan pandangan ilahi, Allah mencakup semua natur manusia dalam satu tubuh, tulis Gregorius. Ia menekankan bahwa gambar Allah diberikan tidak hanya kepada Adam, manusia pertama, tetapi bahwa gambar ini dianugerahkan secara merata kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia dinamai dalam satu orang ini karena bagi kuasa Allah tidak ada masa lalu atau masa depan. Aktivitas Allah mencakup masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, semua umat manusia dari manusia pertama hingga manusia terakhir adalah satu gambar dari Dia yang sesungguhnya. Ya. Terus? Setiap manusia mengandung ukuran yang lengkap dari natur manusia dan oleh karena itu Adam manusia pertama juga memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap keturunannya, setidaknya sejauh menyangkut natur esensial. Esensi manusia adalah identik pada semua manusia, tetapi sifat-sifat pembeda mereka berbeda dan Gregorius tidak pernah menyeratkan bahwa mereka semua terkandung dalam manusia pertama. Sebaliknya, ia menekankan bahwa keturunan sudah ada sebelumnya dalam nenek moyang mereka berdasarkan esensi umum kemanusiaan yang tidak pernah diciptakan kembali dan yang tidak dibagi menurut jumlah individu yang berbagi dalamnya. Esensi ini tidak ada sebelum atau di luar hipostasis individu. Oke. Nah, dari teks ini apa poin-poin pentingnya? Ya, coba kita baca di sini. Ada 2 operasi simultan dalam penciptaan manusia, ya.
Nah, ringkasannya ini. Apa dua operasi itu? Satu, apa? Penciptaan seluruh umat manusia sekaligus. Lalu, yang kedua apa? Baru aktualnya. Jadi ada penciptaan potensial, itu berarti masih potensi seluruh umat manusia. Ini kita sebut sebagai natur atau kodrat, atau istilahnya kemanusiaan. Baru yang kedua, individunya, aktualnya. Nah, ya, itu yang disebut dengan dua operasi bersamaan. Penciptaan potensial seluruh umat manusia dan penciptaan aktual individu-individu seiring berjalannya waktu. Nah, nanti tahun ini muncul siapa, tahun depan muncul anakmu, tahun depan muncul keturunanmu, gitu-gitu loh. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada penciptaan seluruh umat manusia. Terus apa lagi di situ? Yang penting apa lagi? Hah? Tadi happy. Ini yang kamu baca. Apalagi yang penting di situ? Yaitu Allah dengan pengetahuannya yang sempurna apa? Sudah menetapkan tujuan akhir bagi setiap manusia sejak awal penciptaan. Ya, terus apa lagi? Gambar Allah itu melekat pada seluruh umat manusia, bukan hanya Adam. Makanya kenapa manusia pertama diberi nama Adam? Adam itu artinya manusia. Gitu ya. Dia sebagai manusia pertama, ya, disitulah dia mewakili gitu ya ke seluruh umat manusia itu. Maka diberi namanya Adam. Lalu apa lagi? Natur yang sama, esensi sama, tapi sifat-sifatnya juga unik, beda. Maka nggak ada yang sama. Sifatnya Salvat dengan Wiki pasti berbeda. Walaupun sama-sama manusia. Tapi punya karakter, punya sifat-sifat yang unik, yang berbeda. Misalnya kembar sekalipun pasti punya sifat yang berbeda. Walaupun misalnya kembar gitu ya, lahirnya cuma beda berapa menit gitu. Ya, oke. Nah ini poin-poin pentingnya. Lalu analisisnya gimana? Misalnya ini, Gregorius, coba baca. Rahmat. Gregorius, penciptaan manusia. Gregorius menafsirkan penciptaan manusia sebagai tindakan Ganda yang tadi kan. Apa? Terus? penciptaan potensial seluruh umat manusia dan penciptaan aktual individu-individu dari waktu ke waktu. Nah ini yang pertama. Analisis yang pertama. Yang kedua? Tujuan dan akhir manusia. Gregorius percaya bahwa Allah memiliki rencana untuk setiap manusia dan sejarah manusia memiliki akhir yang telah ditentukan ketika jumlah manusia yang telah ditetapkan tercapai. Iya. Yang ketiga? Gambar Allah. Gregorius menekankan bahwa semua manusia bukan hanya Adam diciptakan menurut gambar Allah. Nah itu dia. Terus? Esensi dan natur manusia. Gregorius membedakan antara esensi manusia yang sama pada semua orang. Nah, esensinya semua sama. Maka kita semua ini sama-sama disebut manusia. Nggak ada yang disebut binatang kan di sini.
Nggak ada kan? Tapi sifat-sifatnya yang membedakannya. Misalnya Arvin beda dengan Helmi. Apa bedanya? Hah? Jenis kelamin jelas sudah beda. Hah? Tinggi badan beda. Sifat karakternya beda. Dan segala macam. Ya. Terus? Esensi ini tidak ada sebelum atau di luar pemimpin-pemimpin. Konkret. Oke. Ya. Ini kamu copy lagi nanti. Kamu bikin paragrafnya ya. Kamu copy di sini. Nah, ini berarti apa? Warna birunya. Ini diringkas di mana ini? Halaman berapa ini? 45, 46. Nah, kamu tulis di sini. Ini kan masih panjang nih. Sampai halaman berapa ini? 95. Nah, banyak loh. Jadi kamu baca, terus ringkas, baca, ringkas gitu. Bikin paragrafnya. Ya. Kan saya sudah latih kalian waktu bikin Callistosphere itu yang Jesus Prayer itu. Ya kan? Nah, kali ini lebih sulit aja gitu. Caranya sama. Ya kan? Kalau Callistosphere bukunya kan baru berapa halaman? 40 ya. Nah, ini 90. Naik dikit. Terus ini ringkasannya. Analisisnya apa? Kamu copy aja di sini. Ya. Oke. Analisisnya ada berapa di situ? Coba sebutkan. 4 juga kan? Nah, 4 itu apa aja? Yang pertama, ya, yang kedua, oke, yang ketiga, yang keempat, iya. Oke. Nah, dari situ apa novelty-nya yang kamu dapat? Apa yang unik di situ? Coba baca. Lisna. State of the art-nya dulu dan gap-nya ya. Penciptaan manusia sejalan dengan teologi Kristen awal yang berdasarkan kesatuan hidup manusia dan tujuan akhirnya dalam alam. Namun itu memberikan interpretasi tentang penciptaan ganda dan akhir sejarah manusia. Iya. Terus gap-nya? Manusia yang terbatas mungkin tidak sejalan dengan pemahaman modern tentang evolusi dan populasi manusia. Ya. Selain itu, konsep tentang esensi manusia dan teknologi itu konkret dapat menimbulkan pertanyaan filosofi lebih lanjut. Iya. Jadi dia mengatakan individu itu, jadi bagi Nisa dia mengatakan gini, penciptaan potensial dulu nih, baru ada penciptaan aktual. Sama kayak tadi, kamu mau bikin baju, kamu bikin polanya dulu, baru jadi bajunya. Yang aslinya yang mana sih? Aktualnya bajunya kan? Tapi potensialnya yang mana? Polanya. Nah, sama Allah kayak menciptakan si Salfat, dia udah menciptakan esensinya Salfat dulu. Baru ada Salfatnya. Gitu. Ya. Oke, itu hal yang baru, unik gitu. Nah, berarti kamu tulis di sini, gap novelty-nya apa? Nih. Ada penciptaan kan?
ganda. Ya, coba baca Helmi. Gagasan Gregoris tentang penciptaan ganda umat manusia, potensial dan aktual, menawarkan perspektif tentang hubungan antara Unik. tentang hubungan antara kebenaran dan kebebasan manusia. Nah, itu dia. Itu salah satu novelty. Ini penciptaan ganda umat manusia, potensi dan aktual. Ini satu perspektif yang unik. Yang kedua, Akhir sejarah manusia. iya. Meskipun gagasan tentang akhir dunia adalah umum, dalam teologi Kristen, pandangan Gregoris tentang akhir yang terkait dengan jumlah manusia yang terbatas dalam unik. Iya. Terus, Esensi manusia yang mendahului individu. Konsep ini menentang pandangan umum tentang individu sebagai entitas primer. dan membuka ruang untuk diskusi filosofis lebih lanjut. Iya. Jadi apa novelty yang ditawarkan oleh Gregorius di sini? Penciptaan ganda. Lalu di sini memang dia menyebutkan bahwa akhir dari alam semesta ini adalah bergantung kepada manusia. Kalau manusia itu mencapai teosis, di sini dia katakan ya, nih, telos tadi, Gregorius mengatakan pada saatnya alam dan jumlah manusia yang terbatas. Nanti ada batasannya ini. Sekarang jumlah penduduk bumi berapa? 8 miliar ya. Lebih. Nanti udah ditambah yang meninggal yang dulu-dulu, mungkin totalnya mungkin sudah berapa puluh miliar gitu ya. Dari Adam sampai sekarang tuh total manusia itu udah berapa? Katakanlah udah 100 miliar gitu. Ya. Kapan Kristus itu akan datang lagi? Ini dunia ini akan berakhir. Misalnya Allah sudah tetapkan bukan 100 miliar. Tapi mungkin 200 miliar. Nah, jadi kalau dunia ini makin ramai, tambah terus manusia sampai mentok 200 miliar, maka nggak ada lagi kelahiran. Disitulah Kristus datang. Paham nggak maksud saya? Ya, nah ini dia ngomong gini. Gregorius menganggap bahwa pada saat penciptaan Allah menetapkan jumlah manusia yang terbatas. Jadi nggak tambah terus gitu loh. Sehingga sejarah manusia akan berakhir. Sejarah manusia akan berakhir kalau nggak ada lagi kelahiran. Nah ini kayaknya mulai nih, karena di negara-negara tertentu orang udah malas melahirkan. Ya kan? Di Jepang, di Korea, bahkan mungkin di Indonesia itu udah angka kelahiran makin menurun. Mungkin yang banyak masih bernias, masih banyak mentawai masih banyak. Tapi dibanding dengan Jepang, Korea, Cina aja udah menurun ya. India masih meledak-ledak di sana. Tapi banyak negara Eropa apalagi udah menurun. Nah ini berarti prediksi Gregorius benar ini. Jumlah manusia, karena Allah sudah menetapkan batas jumlah manusia. Misalnya dari Adam nanti sampai manusia yang terakhir itu jumlah 200 miliar orang. Sekarang aja yang hidup di bumi 8 miliar. Ditambah dengan yang sudah mati-mati sebelumnya dari Adam sampai Adam, mungkin ada 100 miliar. Saya nggak tahu ya. Ini asal tebak. Berarti tinggal 100 miliar orang ini. Ya, gitu. Nah, ini satu pandangan yang unik. Makanya tadi di ringkasan itu kan ada di sini ya dikatakan ini. Oh, nggak ada ya. Berarti ini harus ditambahin, ada yang kurang nih. Ya, nanti ditambahin. Tapi ini satu novelty ya, bahwa gagasan tentang akhir dunia itu bergantung kepada apa? Terkait dengan jumlah manusia. Oke. Nah, dari sini apa implikasinya?
Hah? Kesatuan umat manusia karena semua punya esensi yang sama. Ya. Pandangan Gregorius menekankan kesatuan mendasar umat manusia dan pentingnya setiap individu dalam rencana Allah. Lalu Gregorius menantang kita untuk mempertimbangkan tujuan hidup kita dan tanggung jawab kita terhadap satu sama lain dalam ciptaan. Lalu Gregorius tentang esensi manusia yang mendahului individu dapat mempengaruhi cara kita memahami identitas dan hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita semua punya esensi yang sama, harusnya kita punya tujuan yang sama. Ya, karena kita sama-sama manusia, kita punya tujuan yang sama. Tapi ini bukan humanisme ya. Ini maksudnya adalah tujuan dalam hal punya tanggung jawab yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Nah, aplikasinya ini, ya, coba baca, Arvin. Pandangan Gregorius dapat memperkaya dan memastikan tentang doktrin penciptaan dan hubungannya dengan eskatologi atau akhir zaman. Iya. 2. Etika. Pandangan Gregorius tentang kesatuan umat manusia dapat menolong kita untuk bertindak dengan lebih adil dan kasih terhadap semua orang. Iya, karena sesama manusia, esensinya sama gitu ya. Terus Filosofi. Konsep Gregorius tentang esensi manusia dapat memicu diskusi filosofis terhadap hakikat individu, identitas, dan hubungan antar manusia. iya. Nah, kontribusinya apa? Misalnya nih, satu untuk penciptaan. Baca lagi. Teologi penciptaan. Gregorius memberikan kontribusi penting bagi pemahaman Kristen tentang penciptaan manusia dengan menekankan kesatuan, tujuan, dan akhir umat manusia. Iya. Antropologi Kristen. Pandangan Gregorius tentang esensi dan manusia dan sifat manusia memberikan dasar bagi pemahaman Kristen tentang martabat manusia dan panggilannya untuk menjadi serupa dengan Allah. Itu tadi ya. Terus Diskursus filosofis konsep Gregorius tentang esensi manusia yang mendahului individu dapat memperkaya diskusi filosofis tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan realitas yang lebih besar. Oke. Jadi kontribusi dia misalnya dalam penciptaan itu apa? Potensi dan aktual. Esensi mendahului individu. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Kalau punya esensi yang sama, ini memberikan kita bahwa martabat manusia itu sama semua di hadapan Allah. Sehingga kita semua punya tujuan yang sama untuk menjadi serupa dengan Dia. Oke, nah memang ada masalah filosofis ini ya. Seperti tadi dia katakan esensi mendahului individu, kemudian akhir dari dunia ini gitu. Nah, ini bisa menjadi satu masukan untuk dialog. Bukan untuk diskursus ya atau untuk pembahasan. Oke, kira-kira gitu ya kontribusi-kontribusinya, aplikasinya gitu. Nah, nanti kalian tinggal bikin ya paragrafnya. Buka lagi WordPress-nya, kamu bikin paragrafnya seperti ini. Paham? Ya. Nah, topiknya apa ini? Topiknya apa? Hah? Iya. Tinggal kamu ambil aja di sini. Ini kan sudah jelas. 2 operasi simultan dalam penciptaan manusia. Apa itu? Hah? Apa? Iya, jadi kamu tulis ada 2 operasi apa? Ada 2 operasi simultan dalam penciptaan manusia. Ini kamu kasih lambang merah di sini. Oke. Nah, ini kalimat penutupnya misalnya kamu kasih aja kalimat kontribusinya di sini. Gregorius, nah ini. Nah, ini namanya kalimat kontribusi.
Oke, lanjutin nanti kalian tinggal copy, disusun jadi sebuah paragraf. Ini kalimat novelty-nya kamu masukin. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, lanjut lagi, bahas lagi, latihan lagi. Tadi saya bilang itu apa? Past case-nya. Ya. Kamu kalau ngerjain ini kan baru 45 ya. Coba ngerjain sampai 100. Makin lancar. Awal-awal memang sulit. Tapi tiap hari gitu, nanti kamu baca ini udah kayak cepat gitu. Ya. Ada orang bilang practice makes perfect. Ya, latihan membuat sempurna. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Topik ini apa? Tentang jenis kelamin. Ya. Pandangannya dengan kenapa manusia diciptakan ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini dia jelasin ya. Coba baca. Siapa yang belum? Hah? Ika udah sering ah. Oke, Ika lah. Penafsiran Gregorius tentang penciptaan dan perbedaan jenis kelamin. Iya. Gregorius membedakan penciptaan, esensi hukum kemanusiaan, dari penciptaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tidak ada hubungannya dengan gambar Allah dalam diri manusia, karena perbedaan ini tidak ada dalam pola dasar. Oleh karena itu, Gregorius menyimpulkan pembentukan nama kita merupakan sebuah operasi ganda. Kita diciptakan serupa dengan keilahian, tetapi juga dibagi menjadi dua jenis kelamin yang berbeda. Melalui operasi kedua ini, manusia dihubungkan dengan natur binatang. Nah, gitu. Terus? Manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan karena alasan ini, seharusnya tidak perlu ada jenis kelamin yang berbeda. Pertambahan jumlah umat manusia seharusnya terjadi dengan cara yang sama seperti ras malaikat dan kemandirian dengan cara yang tidak kita ketahui. Namun pada saat kejatuhan, manusia kehilangan kesetaraannya dengan para malaikat dan dengan demikian kehilangan sarana pertambahan mereka yang tidak diketahui. Allah telah mengetahui sebelumnya tentang kejatuhan ini, karena ia telah melihat sebelumnya dengan kuasanya yang mampu melihat bahwa kehendak manusia akan gagal untuk mengikuti Allah yang langsung kepada apa yang baik dan bahwa manusia akan jatuh dari kehidupan kemalaikatan. Oleh karena itu, Allah menciptakan perbedaan dan pembagian jenis kelamin bagi gambarnya yang tidak ada sumbernya dalam pola dasar ilahi. Allah menciptakan bagi natur kita suatu sarana peningkatan yang kuat bagi mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia menenangkan dalam diri manusia secara hewani dan tidak rasional yang dengannya kita sekarang saling menghentikan satu sama lain, bukannya cara yang sesuai dengan natur agung para malaikat. Gregorius menambahkan bahwa setidaknya inilah pandangan tentang masalah ini. Oke, coba lanjut aja. Terus? Perbedaan Gregorius dengan Origen. Konsep-konsep ini jelas dipenuhi oleh Origen, namun dalam hal ini pemikiran Gregorius sangat berbeda. Gregorius menyangkal perang keberadaan dan perpindahan jiwa-jiwa, dan dia menolak gagasan bahwa ada suatu golongan atau warga jiwa yang ada sebelum kehidupan dalam tubuh. Gregorius mengakui bahwa ada suatu cara peningkatan di dunia malaikat. Dia memahami waktu sebagai proses perkembangan di mana jumlah hipostasis manusia yang lengkap akan direalisasikan dan memiliki eksistensi. Nah, jadi Allah itu sudah tahu ya berapa jumlah hipostasis atau jumlah pribadi manusia yang akan hidup di dunia ini. Misalnya dia sudah menetapkan 200 miliar orang. Dari Adam nanti sampai manusia yang terakhir. Misalnya 200 miliar. Nah, begitu manusia yang terakhir, manusia yang ke-200 miliar, selesai dunia ini. Ya. Nah, kita sekarang kan nggak tahu udah berapa manusia yang pernah hidup
Dari Adam sampai ini tiap detik, tiap menit kan terus manusia ada yang mati, ada yang lahir kan gitu kan. Tapi Allah itu sudah menetapkan berapa jumlah hipostasisnya yang akan direalisasikan. Belum ada yang menggugurkan gitu ya kan. Ya kan, misalnya bayinya belum lahir dia gugurkan. Padahal udah jadi manusia gitu. Nah, dan sebagainya. Oke, terus Ia menekankan bahwa jiwa tidak memiliki keberadaan tanpa tubuh atau tubuh tanpa jiwa, tetapi keduanya memiliki satu sumber untuk keberadaan. nah, jadi nggak ada cuma jiwa doang, itu disebut manusia enggak. Yang disebut manusia itu apa? Aspek ganda tadi, jiwa dan tubuh. Terus Manusia tidak tersusun dari dua unsur yang terpisah, tetapi ia tercipta sebagai tubuh dan jiwa secara bersamaan. nah, itu dia. Maka Allah itu nggak bisa cuma hanya ngomong, oh, ini ada natur manusia nih, ada roh. Tapi waktu belum ada tubuh, belum manusia itu. Ya, terus Perkembangan embrion manusia adalah salah satu proses organik yang terjadi karena adanya elemen tersembunyi dalam benih. Jiwa juga ada di dalam benih tetapi belum terlihat. Nih ya, jiwanya ada di dalam benih itu. Terus Sesuatu yang bernyawa menghasilkan sesuatu yang bernyawa dan yang hidup bukan yang mati. Sebagai kesimpulan, Gregorius menulis, kami dianggap bahwa tidak mungkin bagi jiwa untuk menyelesaikan diri dengan tempat tinggal yang lain. iya. Jadi jiwa itu tempat tinggalnya di mana? Tubuh. Tapi ketika jiwa dan tubuh itu terpisah, itulah yang tidak natural itu. Naturalnya adalah jiwa dan tubuh itu hidup bersama. Tapi ketika kematian datang, itu memisahkan. Nah, itulah yang disebut yang tidak natural. Maka kematian itu tidak natural bagi manusia. Karena apa? Jiwa dipaksa pindah dari tubuh. Makanya disebut kematian. Nah, nanti akan ada kebangkitan. Itu yang menyambungkan lagi jiwa dan tubuh. Sehingga manusia itu utuh lagi gitu. Ya. Jadi kalau kamu lihat kuburan, itu manusia yang tidak natural. Tubuhnya di dalam tanah, jiwanya ya sudah nggak tahu kemana. Oke. Terus Gregorius tidak sama dengan Origen terhadap materi fisik. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dalam kata-kata Alkitab sangat baik. Oleh karena itu, kita harus melihat yang baik dalam segala sesuatu. Setiap elemen dengan sendirinya dipenuhi dengan kebaikan dengan cara yang sesuai dengan kodratnya. Apakah itu seekor myriapoda atau katak hijau atau hewan yang lahir dari kotoran, semuanya sangat baik. Bagi Gregorius, materi itu sendiri terlihat tidaklah jahat, terutama karena materi itu diciptakan pertama kali. Apa yang layak bagi hewan tidak kotor dengan sendirinya, tetapi seperti yang tampak pada manusia, karena apa yang telah diberikan oleh kehidupan irasional sebagai alat pelindungan diri menjadi hasrat dalam diri manusia. Lebih jauh lagi, Gregorius setuju dengan Basilius bahwa gerakan-gerakan yang lebih rendah dari jiwa yang tidak rasional dalam diri manusia harus masing-masing ditransformasikan menjadi suatu kebajikan oleh kekuatan intelek. Akhirnya, dalam konsep Gregorius, operasi kedua dalam penciptaan manusia, pembedaan jenis kelamin juga merupakan karya Allah. Tatanan natur telah ditetapkan oleh kehendak dan hukum Allah. Hal ini seharusnya tidak dianggap sebagai suatu kekurangan. Semua anggota tubuh manusia telah dirancang untuk satu tujuan, yaitu agar manusia dapat terus memiliki kehidupan. Bahkan sifat hewani dan nafsu manusia untuk berkembang biak tidak boleh dipandang rendah karena hal itu menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Ini adalah cara natur bertarung dengan kematian. Organ-organ seks menjamin keabadian manusia sehingga kematian yang selalu berjuang melawan kita menjadi tidak efektif dan tidak berdaya. Natur selalu memperbarui dirinya sendiri dan mengimbangi keterbatasan mereka yang dilahirkan. Ide ini tidak asing bagi Origen. Terus
Gregorius tidak pernah menentukan saat yang tepat di mana operasi kedua diferensiasi jenis kelamin yang sebenarnya terjadi. Karena dalam konsepnya, juga daging tubuh mengacu pada status fisik manusia setelah kejatuhan. Tampaknya ia menganggap bahwa manusia dalam keadaan murni kesetaraannya dengan para malaikat, tidak memiliki tubuh jasmani seperti binatang dan tidak benar-benar dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Pemeliharaan ilahi hanya membuatkan datangnya kekasaran kodrat manusia dan pembagiannya berdasarkan jenis kelamin dan membiarkan hal itu terjadi. Namun, kecil kemungkinan bahwa Gregorius menganggap bahwa manusia sepenuhnya tidak bertubuh sebelum kejatuhan karena hal ini akan bertentangan dengan doktrinnya tentang status perantara manusia dengan penciptaan sebagai penghubung antara makhluk-makhluk tidak bertubuh dan makhluk-makhluk duniawi dan panggilan manusia untuk bergaul di alam. Gregorius setuju dengan gagasan yang diperkenalkan oleh Methodius dari Olympus dan kemudian didukung oleh Gregorius sang teolog bahwa jubah kedagingan manusia merupakan indikasi dari pengasaran sifat manusia dan penundukan tubuh kematian yang terjadi setelah kejatuhan dan dalam hal ini manusia mirip dengan binatang. Ini bukan hanya tubuh tetapi juga kefanaan dan ketundukan pada kematian. Kefanaan ini adalah jubah yang dikenakan kepada kita di luar. Jubah ini untuk sementara waktu melayani tubuh dan bukan bagian dari nafsu alamnya kita. Ini adalah jubah, cangkang, mental kematian. Mantel kematian. Jadi tubuhmu itu jubah, cangkang, mantel, tapi kematian. Terus? Dengan demikian, Gregorius berangkat dari Euviden dengan menekankan integritas keberadaan manusia, bahkan dalam kehidupan ini dan pada keserentakan mutlak perkembangan tubuh dan jiwa. Oke, terus? Pandangan Gregorius bahwa tidak ada pernikahan sebelum kejatuhan, bahwa keadaan suami istri adalah hasil dari dosa, dan bahwa tidak ada pernikahan yang sepenuhnya murni, juga dimiliki oleh sejumlah teolog sebelumnya, terutama mereka yang tidak terpengaruh oleh mazhab Alexandria. Kesimpulan ini kemudian didukung oleh Yohanes Chrysostomos, meskipun pada akhirnya ia mengubah posisinya. Theodoret dari Tirus, Maximus sang pengaku, Yohanes dari Damaskus, dan kemudian oleh para teolog Bizantium, hingga pernyataan Patriark Yeremia kepada para teolog di Tübingen pada tahun 1976. 1576. Oh. Oke. Apa yang kamu bisa ringkas di sini? Tuh, ini cukup panjang ya. Apa hal-hal pentingnya? Ya, coba baca ini. Ini ya, tentang penciptaan dan jenis kelamin. Oke, ini beberapa ringkasan yang saya dapat ya. Yang pertama, ya memang bahwa ada pandangan unik tentang penciptaan manusia dan ada perbedaan jenis kelamin. Oke, itu satu. Yang kedua, Nisa membedakan penciptaan esensi umum kemanusiaan. Ada umum dulu. Yang tadi udah kita bahas ya. Yang namanya esensi umum kemanusiaan, potensial. Tapi ada juga aktual yang kita sebut sebagai apa? Penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi ada namanya manusia tok tanpa jenis kelamin. Tapi ada yang namanya aktualnya laki-laki dan perempuan. Oke? Tuh. Menurutnya, kenapa kok ada perbedaan jenis kelamin? Ya. Perbedaan jenis kelamin itu sebenarnya tidak ada dalam pola dasar ilahi. Karena Allah itu nggak berjenis kelamin. Kan ada yang bertanya nih, Pak, kalau manusia dicipta menurut gambar Allah, Allah kan bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Kenapa kok gambarnya ada laki-laki dan perempuan? Nah, Nisa menjawab, sebetulnya ini akibat dari kejatuhan manusia. Buktinya apa? Adam dan Hawa itu dulu sama-sama telanjang, nggak masalah. Coba sekarang kamu disuruh telanjang.
Ya? Nah, jadi masalah di sini. Karena kita semua manusia yang sudah jatuh. Sebelum Adam dan Hawa jatuh, mereka sama-sama telanjang. Tapi nggak ada masalah. Itulah manusia yang murni. Nah, begitu mereka jatuh, lalu Adam dan Hawa itu baru pakai baju. Baru mereka saling menutupi kemaluan mereka. Ya. Nah, jadi perbedaan jenis kelamin itu terjadi. Perbedaan jenis kelamin itu tidak ada dalam pola dasar ilahi, karena Allah itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Tapi ini akibat dari kejatuhan manusia. Nah, manusia awalnya diciptakan serupa dengan malaikat. Nah, itu tadi ya. Tanpa jenis kelamin. Adam dan Hawa itu apa? Tidak memakai baju. Gitu. Nggak ada masalah buat mereka. Tapi setelah kejatuhan, baru Allah menciptakan apa? Perbedaan jenis kelamin. Coba kamu baca ya. Misalnya itu. Waktu Kejadian pasal 1, itu belum ada itu. Ya. Pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi menciptakan manusia dulu. Nah, baru setelah itu di pasal yang keberapa? Yang kedua, ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dikatakan manusia di situ, bukan laki-laki. Nah, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Nah, baru di situ nanti ada Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuknya. Nah, jadi kalau di sini Nisa menafsirkannya adalah Allah menciptakan perbedaan jenis kelamin setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sebagai sarana apa? Reproduksi. Makanya manusia itu melahirkan penuh kesakitan itu karena dosa. Tapi misalnya nih Pak, kalau nggak ada laki-laki dan perempuan, gimana manusia bisa bereproduksi? Nah, ini satu misteri. Seperti malaikat. Malaikat kok banyak sekali. Bagaimana mereka bertambah? Ini sebuah misteri. Malaikat juga nggak ada jenis kelamin. Ya, nggak ada malaikat perempuan, malaikat laki-laki. Karena malaikat itu roh, nggak ada. Ini malaikatnya cewek atau cowok ya? Malaikat itu tidak ada jenis kelamin. Kamu jangan bilang ini malaikat laki-laki, malaikat perempuan, kamu diketawain gitu. Ya. Nah, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menciptakan perbedaan jenis kelamin supaya bereproduksi. Akhirnya laki-laki dan perempuan itu harus bersetubuh baru bisa melahirkan. Tapi kalau seandainya tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu tidak perlu bersetubuh. Hawa itu akan natural melahirkan. Seperti malaikat akan natural bertambah banyak. Ya. Tetapi karena jatuh dalam dosa, akhirnya Adam dan Hawa tahu jenis kelaminnya. Waktu belum jatuh, belum tahu. Dan belum ada jenis kelamin gitu. Ya manusia aja. Yang kita sebut itu Adam dan Hawa. Gitu. Ya. Nah, tapi setelah jatuh, mereka baru tahu saya itu laki-laki, Hawa itu perempuan, baru Allah kasih jenis kelamin. Nah, baru untuk sarana reproduksi. Berbeda nih dengan Origen. Origen mengatakan apa? Ada praeksistensi jiwa.
Jadi, misalnya nih, Sarfat belum lahir di dunia, tubuhnya belum ada, tapi jiwanya itu sudah ada. Nah, kita nggak percaya itu. Kita percaya adalah begitu Sarfat lahir, ya tubuh dan jiwanya ada, baru ada. Paham ya? Ya, jadi tidak percaya dengan praeksistensi jiwa. Karena apa? Gregorius menekankan kesatuan tubuh dan jiwa, ya, manusia itu satu tubuh dan satu jiwa. Serta kebaikan inheren dari semua ciptaan termasuk materi fisik. Fisik itu juga baik. Karena Allah menciptakan dunia fisik itu semua baik. Maka manusia itu disebut baik ya kalau rohnya baik, fisiknya juga baik. Oke, analisisnya. Coba baca. Lismar. Sintaksis yang Kompleks. kompleks dari teologi Kristen awal filsafat Yunani dan interpretasi Alkitab. Dia berusaha untuk mendamaikan keyakinan akan kebaikan inheren dari ciptaan Allah dengan realitas dosa dan penderitaan manusia. Penafsirannya tentang perbedaan jenis kelamin sebagai Alkitab dari kejatuhan manusia mencerminkan pandangan umum dalam teologis Kristen awal, tetapi penekanannya pada kesatuan tubuh dan jiwa dan kebaikan inheren dan materi fisik adalah umum. Iya, jadi Gregorius mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin ini ya terjadi sebetulnya karena apa? Akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dari situ karena jenis kelamin berbeda, maka dari situlah terjadi kawin mengawin. Nah, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ada kawin mengawin nggak? Nggak ada. Ya. Bagaimana manusia bisa bertambah? Ini misteri Allah, akan bertambahnya sendiri. Apakah melalui Hawa? Nggak tahu. Apakah melalui Adam? Nggak tahu. Karena nggak ada jenis kelamin. Bisa aja melalui Adam. Gitu ya. Oke. Ini menarik. Terus apa? Ya, ini novelty-nya aja langsung. Coba baca nih, Lestania. Kontribusi Gregorius terletak pada penekanan Baca yang keras. Penekanannya yang pada jiwa serta kebaikan inherent, maksudnya kebaikan diturunkan gitu ya. Terus masuk materi fisik. Pandangan ini berbeda. Sebelum melihat tubuh sebagai sumber dosa dan kejahatan. Iya. Gregorius juga menawarkan interpretasi baru tentang perbedaan jenis kelamin, mengingatkannya dengan kejatuhan manusia daripada preeksistensi jiwa. Ya, praeksistensi jiwa. Oke, sekarang implikasinya. Baca siapa yang belum nih? Sonia. Pemikiran Gregorius memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang hubungan antara tubuh dan jiwa serta peran gender dan hubungan alam. Iya, itu dia. Terus? Penekanannya pada yang melihat tubuh sebagai penjara bagi jiwa. Nah, jadi kita nggak percaya ya bahwa tubuh itu penjara bagi jiwa. Tubuh itu sama-sama baik seperti jiwa. Terus? Pandangannya tentang perbedaan jenis kelamin sebagai akibat dari kejatuhan manusia juga memiliki implikasi bagi pemahaman kita tentang seksualitas dan pernikahan. Nah, apa itu? Pernikahan itu sebagai buah dosa. Gregorius percaya itu. Maka dia menekankan jangan menikah. Hiduplah dalam keperawanan.
Karena seksualitas itu akibat jatuh dalam dosa. Nah, supaya seksnya itu nggak merajalela sembarang. Oke, jadi ini implikasinya adalah perbedaan jenis kelamin itu tadi sekali lagi apa? Karena akibat jatuh dalam dosa. Maka ada laki-laki dan perempuan. Nah, disitulah jadi sarana reproduksi. Memang akhirnya jenis kelamin yang berbeda itu jadi memiliki peran dalam rencana Allah. Rencana Allah apa? Melahirkan manusia. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ini untuk memenuhi. Maka yang dilakukan semua laki-laki dan perempuan itu semua berdosa. Karena begitu ada jenis kelamin itu sudah dosa. Keturunannya jadi berdosa. Gitu. Ya. Nah, akibatnya apa? Pernikahan itu ya dosa. Seksualitas itu ya dosa. Nah, itu menurut Nisa. Karena begitu terjadi perbedaan jenis kelamin itu akibat dosa. Pak, kalau sebelum dosa gimana? Nggak ada jenis kelamin. Maka Adam dan Hawa itu mereka nggak tahu jenis kelamin. Tapi kok Alkitab sebutkan itu laki-laki dan perempuan, ya kan? Ada laki-laki dan ada perempuan. Itu kan jenis kelamin. Iya, itu dalam konteks menjelaskan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Sebelum nggak ada. Gitu. Tapi Hawa kan diambil dari tulang rusuk Adam. Ya kan? Hawa diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah, itu kan maksudnya bahasa simbolis bahwa Hawa itu sebagai penolong bagi Adam. Jadi Allah kasih sepasang dua orang manusia itu saling menolong. Tapi di sini bukan bicara konteks laki-laki dan perempuan. Ini bicara dua orang manusia. Ya. Oke, ini aplikasinya. Apa aplikasinya? Coba baca lagi Sonia. Konsep-konsep Gregorius dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk teologi, filsafat, etika, dan studi gender. Pemikirannya tentang kesatuan tubuh dan jiwa dapat membantu kita mengembangkan pendekatan yang lebih holistik terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Pandangannya tentang perbedaan jenis kelamin dapat menginformasikan diskusi tentang peran gender dalam masyarakat. Nah, ini misalnya aplikasinya gitu ya. Oke, kontribusi. Kontribusi Gregorius terhadap teologi Kristen awal sangat signifikan. Dia menawarkan perspektif tentang penciptaan dan perbedaan kelamin dalam pandangan umum pada masa itu. Pemikirannya tentang kesatuan tubuh dan jiwa serta kebaikan inheren dari semua ciptaan. Terus relevan hingga saat ini. Penafsirannya tentang perbedaan jenis kelamin sehingga akibat dari ketentuan manusia juga memiliki dampak abadi pada teologi Kristen. Ya. Secara keseluruhan, penafsiran Gregorius dari kisah tentang penciptaan dan perbedaan jenis kelamin adalah kontribusi penting bagi teologi Kristen awal. Pemikirannya yang inovatif dan wawasannya yang mendalam terus menginspirasi dan meneruskan kita hingga saat ini. Nah, ini nggak usah, ini salah ketik. Oke. Ini ya. Jadi kamu lihat, kamu nanti berikutnya adalah kamu sempurnakan. Saya mau misalnya kalian mulai kumpulin ya. Ini udah berarti kita udah dapat berapa paragraf? 6 dong. Ya. Yang ke-6. Nah, nanti kamu mulai kumpulin 6 paragraf. Ini udah dapat 6 ya. Nah, minggu depan kita bahas lagi, mungkin kita sampai 10. Terus ini. Nah, tapi nanti di catatan kalian, kalau kalian kumpulin 6. Pilih ya, harus ada 6. Dan ada 6 topik ini. Oke. Nah, terus latihan, kerjakan. Yang ke-7 apa?
Nih, tentang kejatuhan manusia dan gambar Allah. Nah, ini mulai seru nih pembahasannya. Tadi kan tentang penciptaannya. Nah, ini sekarang setelah diciptakan, manusia jatuh nih. Kayak gimana jatuhnya? Nah, kita bahas. Ini ada berapa nih? 1. Oke. Baru setelah itu masuk tentang misteri hidup manusia. Ini lagi lanjut. Ya. Nah, latihannya gini. Kamu buat. Ini kan ada berapa? 2 paragraf ya. Nih, kejatuhan manusia dan gambar Allah. Kamu coba ringkas. Coba bikin kontribusinya. Apa? Implikasinya, novelty-nya, aplikasinya gitu. Bisa? Nah, jadi minggu depan kamu kumpulin 7 paragraf. Yang ini kan udah 6. Nih. Ya, yang ke-6 itu saya belum bikin, nanti kalian bikin sendiri. Nah, terus tambah 1 lagi kejatuhan. Jadi 7. Bisa? Nah, ini nanti saya kasih filenya ini. Atau kalian udah catat belum? Hah? Jadi ngapain kalian di situ? Hah? Cepat. Oke, saya kasih ya. Tapi kalian bisa ambil kan di WordPress-nya? Bisa. Iya, tinggal copyin aja. Pokoknya yang hijau itu kontribusinya. Yang hitam berarti kalimat analisisnya, implikasinya, novelty-nya gitu loh. Atau saya kasih aja file nih. Itu baik kan saya. Atau gini aja, saya kasih di classroom aja deh. Oke, kita Oke, kalian kerjakan yang ke-7. Kita berdoa ya, minta siapa? Safat berdoa. Amin. Ya.